Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Inilah biji dari buah yang kita petik di konten sebelumnya ya. Jadi dikarenakan di tempat kami musim panen raya belum tiba, makanya buahnya tidak banyak ya gitu ya sahabat ya. Jadi ini biji-biji ini saya pilih dari indukan-indukan terpilih. Nah, jadi ini belum untuk dijual sahabat. Kenapa? Karena stok masih sedikit ya. Stok masih sedikit seperti ini sahabat. Nah, walaupun kita petik buah cerinya sampai 10 kiloan gitu sahabat. 10 kiloan itu kalau kita kupas ya, dari ceri kita kupas, lalu kita rendam, kita buang biji-biji yang tidak bagus atau yang mengapung gitu ya, maka akan meninggalkan seperti ini sahabat. Ini paling tidak dari 10 kilo kalau kita buat ke biji seperti ini, kalau kami sebut orang Gayo ini gabah basah ya, ini dapat sekitar 2 atau 3 kiloan sahabat ya, 2-3 kiloan gitu. Tetapi ini belum saya jemur, nanti saya jemur lagi maka akan terjadi namanya susut sahabat ya, kadar airnya akan terus berkurang. Dan juga biasanya dari 3 kiloan itu akan turun menjadi 2 kiloan atau 1,5 kiloan gitu ya, tergantung dari besarnya biji. Nah, jadi sahabat tani ya, untuk varietas kopi yang di hadapan sahabat tani ini kopi Ateng Janda sahabat, memiliki ciri khas ya, gabahnya itu hijau seperti ini, hijau ya, seperti ini. Dan ada juga yang putih seperti ini. Yang putih seperti ini sahabat, ini karena merahnya telat kita panen, artinya sudah kelewat masa gitu, makanya akan terjadi agak putih seperti ini. Dan itu apakah bermasalah Pak kok disemai? Tidak, tetap tumbuh kok, tetap baik-baik saja. Jadi dari segi ciri dan fisik itu tidak terlalu berpengaruh dengan pertumbuhan kopi sahabat ya. Jadi ini bukan untuk dijual dulu, tapi disetok dulu sahabat ya. Itu disetok dulu, saya stok dulu banyak-banyak ya, supaya nanti sahabat tani yang pesannya banyak-banyak juga gampang gitu ya sahabat ya. Makanya saya katakan untuk di bulan ini belum bisa kita jual dulu karena stok masih sedikit. Diakibatkan apa? Diakibatkan di kebun kami pemasakan buah kopinya belum masuk panen raya sahabat ya. Nanti kalau sudah panen raya, sudah mencapai sekitar lebih kurang 100 kiloan ya, 100 kilo atau 100 kaleng atau lebih, itu kita gampang nyetoknya sahabat ya, kita gampang stok ya. Yang jelas biji-biji pilihan ini saya ambil, saya teliti dulu dari indukannya. Misal seperti ini sahabat, indukannya saya perhatikan ada nggak kira-kira trek gitu ya. Kita berharap indukannya terbaik, artinya tidak ada trek ya, jadi selalu berbuah di setiap musim tanpa trek. Nah, itu cara-cara saya untuk memilih biji-biji benih-benih unggulan gitu. Cara yang kedua, saya menandai ya, saya menandai beberapa puluh bahkan berapa ratus batang kopi yang untuk saya jadikan benih ya, dengan harapan supaya sahabat tani yang memesan tidak kecewa seperti itu ya. Dan yang cara selanjutnya, biasanya setelah kami melakukan pemetikan di pohon induknya yang berkualitas tadi, maka buah cerinya itu akan kami kupas dengan tangan sahabat ya. Kami kupas dengan tangan kalau sedikit buahnya, tapi kalau banyak buahnya kami blender atau kami giling ke mesin penggilingan kopi ya. Lalu nanti di situ setelah itu barulah kami lakukan yang namanya penyortiran, artinya perendaman, untuk mengetahui mana biji yang unggulan, mana biji yang tidak unggulan. Biji yang unggul yang berkualitas itu kalau direndam dalam air akan tenggelam bijinya. Tapi kalau biji yang tidak berkualitas atau berpenyakit atau memang tidak ada bobotnya, biasanya akan mengambang atau mengapung. Nah, dari situ nanti kita pisahkan lagi, yang mengapungnya kita buang atau kita jadikan pupuk kompos ya, dan yang tenggelamnya ini barulah kita buat menjadi benih biji unggulan gitu sahabat ya. Jadi cara saya lakukan ini sudah bertahun-tahun, makanya ada sahabat tani kita bertanya, Pak, bagaimana sih buat konten video kopi Arabica tetapi nggak menjual benih dan biji? Sebenarnya ada saya jual sahabat ya, ada saya jual, tetapi stok terbatas sahabat. Paling tidak kurang itu biasa 50 kiloan biasa sahabat. Loh, kenapa nggak lebih banyak lagi Pak? Ya karena
waktu ya sahabat ya, karena kesempatan dan waktu saya sahabat, karena saya sering terjun ke kebun ya, setiap hari di kebun, yang mengerjakan pun nggak ada gitu ya, paling saya dengan orang rumah dan anak gitu. Jadi kalau kami bertiga berempat itu ya saya rasakan kewalahan ya sahabat ya, kalau kita buat benih biji sampai berkilo-kiloan gitu. Nah, jadi ini sengaja saya posting pada sahabat tani sebagai bukti langkah tahap awal saya mulai lakukan stok untuk bibit dan benih. Jadi untuk sahabat tani yang ingin memesan nanti ya sudah gampang ya sahabat ya. Tapi jangan untuk hari ini ya. Untuk hari ini saya tidak melakukan penjualan dulu. Kenapa? Itu tadi sahabat ya, stoknya masih sedikit. Stoknya masih sangat sedikit. Nanti sayang sahabat tani, apalagi sahabat tani yang lahannya luas ya, berhektar-hektar ya, kalau seperti ini ya nggak akan cukup sahabat ya. Nah, ini termasuk bibit unggulan sahabat. Bibit unggulan ini sudah saya lakukan penyortiran, perendaman selama 2 hari. Jadi yang mengapung, biji-biji yang mengapung yang tidak berkualitas saya buang atau saya jadikan pupuk kompos, dan yang tidak mengapung ini adalah biji yang terbaik. Jadi bentar lagi saya akan lakukan penjemuran sahabat ya, pengeringan, supaya menghindari pertumbuhan jamur pada biji kopi. Karena kalau biji kopi dibiarkan basah seperti ini tanpa penjemuran, itu akan berjamur sahabat, dan nanti kualitasnya menurun ya. Nah, jadi sahabat tadi ya, untuk kopi Tim-Tim dan Bourbon belum saya stok sahabat, karena sangat sedikit masih merahnya ya. Jadi mana jenis kopi yang merahnya sudah mulai banyak, maka itu udah saya mulai untuk stok terus gitu sahabat. Seperti Ateng Janda ini, biasanya kalau tingkat kopi-kopi Ateng itu biasanya lebih cepat gitu ya. Tapi ya itu tadi sahabat, kelemahannya ya lebih cepat habis gitu, tidak sebanding dengan Tim-Tim Bourbon ya. Kalau Tim-Tim Bourbon itu bisa sampai 28 kali bahkan 32 kali, itu dari nol panen ya, nol panen hingga akhir panen. Tapi kalau Ateng Super, kalau dari nol itu dari 1 sampai 11 atau 12 kali itu sudah habis buahnya. Nah gitu ya. Tetapi itu kembali pada Anda masing-masing sahabat ya, mau pilih jenis varietas apa. Nah, jadi di hadapan ini nih masih kita koleksi kopi Ateng Janda ya, jenis lainnya belum bisa kita koleksi. Kemungkinan seterusnya ini kalau nanti yang mana jenisnya sudah mulai duluan banyak merah, akan saya stok terus ya, tanpa terkecuali. Misalnya selain Ateng Janda ya, mungkin Tim-Tim Bourbon sudah mulai merahnya mulai banyak gitu ya, itu akan saya mulai stok terus sahabat, seperti itu ya. Makanya saya anjurkan pada sahabat biar lebih enak, lebih gampang di bulan 2 sahabat ya, di bulan 2 karena stok sudah banyak. Jadi sahabat tani mau pesan berkilo-kilo gampang gitu ya. Nah, karena ada masuk juga komentar ke saya, Pak, saya butuh pemesanan sekitar 5 kiloan kopi Bourbon gitu ya, dan butuh sekitar 8 kiloan kopi Ateng Janda. Nah, itu kemana mau saya cari gitu ya, kemana mau saya cari. Lalu sahabat kita menanggapi, Pak, kan bisa dipesan ke tempat lain Pak, teman-teman Bapak yang ada di sana gitu ya. Oke, nanti setelah saya pesan ya saya kirim gitu ya. Nanti kalau hasil mengecewakan gitu ya, takutnya mengecewakan Anda semua gitu ya. Nah, jadinya nanti saya kena gitu sahabat. Makanya ya, kalau mau nunggu punya saya ya harap sabar dulu ya sahabat ya. Yang jelas saya terus lakukan penyetokan dan terus menyetok supaya nanti selalu ready ya, di saat pesan itu selalu ready gitu sahabat. Tapi ingat sahabat ya, saya terbatas menyediakan stok sahabat tani, terbatas sekali ya, terbatas sekali. Paling di tahun lalu itu saya hanya mampu menjual totalnya lebih kurang 50 kiloan. Nah, untuk di tahun ini saya nggak tahu apakah mampu 50 kiloan atau tidak. Karena apa ya? Karena pekerjaan banyak ya sahabat. Nah, dikarenakan karena saya nggak punya anggota kerja ya sahabat ya. Jadi kalau sudah nanti masuk musim raya, musim panen raya seperti tahun lalu, itu mencapai 220 kilo sahabat. 220 kilo gitu ya. Jadi kita bukan nggak kita tugaskan anggota ngutip sudah kita tugaskan sahabat, tapi mereka hanya sebatas ngutip ya sahabat, bukan sebatas lain-lain gitu. Jadi kalau untuk buat seperti ini saya harus mengolah sendiri gitu ya, kadang-kadang keteteran ya sahabat, artinya kewalahan sendiri saya sahabat ya, kewalahan. Apalagi kalau di saat sudah masuk 200 kiloan atau 200 kalengan itu
saya harus pergi ke sana kemari, apalagi ke penggilingan ya, karena memang di saat penggilingan harus kita pantau sahabat ya. Maaf ya, untuk mencegah kecurangan ya, karena tahun lalu saya sudah mengalami kecurangan itu sahabat ya. Dari 200 kaleng hanya dapat beberapa kiloan saja gitu. Jadi rasanya untuk kali ini saya harus lebih kuat memantau. Karena itulah saya kadang-kadang tidak sempat membuat benih atau biji, makanya stoknya terbatas ya. Di tahun lalu hanya 50 kilo, sekuat-kuat saya itu pun dibantu oleh istri ya dan anak gitu sahabat. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat tani dimanapun Anda berada, nanti kalau mau lakukan pemesanan nanti akan saya kontenkan lagi, akan saya bagikan lagi kepada sahabat tani supaya sahabat tani yang sudah memesan tidak ketinggalan ya, seperti itu ya. Nah, ini yang jelas untuk hari ini tidak untuk dijual ya, tetapi ini untuk menginformasikan pada sahabat tani bahwa saya sudah mulai menyetok atau menyimpan benih-benih unggulan ya sahabat ya. Oke, untuk kopi Tim Tim dan Bourbon biasanya sahabat ya, biasanya itu di bulan 12 sudah mulai banyak merah ya, karena banyak teman kita yang memesan jenis varietas Bourbon dan Tim Tim. Nah, itu biasanya di bulan 12 sahabat ya. Di bulan 12 kita sudah bisa mulai nyetok gitu ya. Jadi intinya di bulan 2 insya Allah di bulan 2 sudah terkumpul stok sebanyak mungkin. Jadi sahabat tani yang pesan berkilo-kilo gampang ya gitu ya. Bagi Anda yang memang penasaran dengan biji ini di konten sebelumnya ya sudah saya bagikan ya video penampakan induk-indukan kopi ya dengan menggunakan MKP KNO 3 putih ya. Dan inilah dia hasilnya sahabat. Nah, jadi indukannya itu ada di video sebelumnya. Nah, silakan nanti kalau ada yang penasaran, loh itu nampak kok cuma biji gitu ya, mana pot indukannya, nggak jelas ini Pak Peri ini kan gitu ya. Nah, itu ada di video sebelumnya sahabat, silakan dibuka ya. Di situ sudah tertera indukannya dan inilah hasilnya. Luar biasa sahabat ya, ciri khasnya atau seperti ini. Bijinya tidak ada kosong ya, bahkan kita ditekan kuat, keras sekali ini sahabat tuh, keras sekali. Kita coba lempar ke drum ini ya, tuh suaranya melenting sahabat, suara melenting tuh. Nah, ini kalau di kami seperti ini cara menandai bahwa biji itu bagus ya sahabat ya. Dia seperti batu sahabat, keras sekali. Nah, jadi yang warna-warna agak keputih seperti ini jangan salah, jangan mengira ini nggak bagus. Kuku saya pun hitam tuh, nggak sempat ngurus kuku, aduh. Oke, jangan konsen ke situ ya sahabat, konsen saya ke biji ini sahabat ya. Nah, luar biasa. Oke, sampai saat ini kita belum tahu ini harga per kilonya nanti untuk benih sahabat ya, belum tahu. Karena teman saya pun juga lagi ngumpul-ngumpul sahabat, katanya belum tahu pasti berapa harga untuk tahun ini. Yang jelas harga tahun lalu itu 250.000 per kilogramnya. Itu random ya, mau jenis apapun itu tetap sama saja harganya sahabat ya. Oke, nantikan terus perkembangan dari saya selanjutnya sahabat tentang penyetokan ini, supaya sahabat nanti tidak ketinggalan informasi ya. Oke, baik sahabat tani dimanapun Anda berada ya, tetap semangat terus ya bertani dan untuk bertani. Dan harga kopi Arabica di tempat kami di wilayah Gayo sekarang sekitar 26 hingga 27.000, bahkan sebagian sudah 28.000 sahabat ya. Kita doakan naik terus sahabat. Untuk kabar terbaru, kopi Robusta sangat terpuruk sekali harganya sahabat ya. Kita dapat informasi dari Jember, dari orang yang memang sudah terkenal ya, memang kerjaannya jual beli kopi Robusta sahabat. Katanya harga sangat anjlok sekali, bahkan di luar dari dugaan ya sahabat ya, seperti itu sahabat. Tapi kita doa-doa kopi Arabica tetap stabil dan terus berharga. Nah, dan kabar terbaiknya lagi, kontrak Cina dengan kopi Gayo atau kopi Arabica ini semakin gencar. Jadi harga kopi nampaknya ke depan akan terus naik ini sahabat. Jadi jangan patah semangat, teruslah bertani ya sahabat ya, terutama bertani kopi. Oke, kalau begitu sahabat tani, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.